Oke, semangat pagi, semangat pagi. Saya sudah di Jakarta lagi sekarang. Jadi sudah mulai aktivitas seperti Oke. Oke, semangat pagi, semangat pagi. Aduh anak ini. Aduh anak ini. Lepas, Pak. Aduh anak ini. Aduh anak ini. Aduh anak ini. Aduh anak ini. Harus di apa? Harus diikat. Aduh anak ini. Kenapa pecicilan, no? Tahu. Kangen ya, digigit kangen. I miss you, I miss you, I miss you. Kangen anak ini, kangen anak ini. Diam. Diam, nggak boleh. Dia Duduk, lari-lari gak jelas masih di rumah. Sit dulu. Masih di rumah juga kan Sit. lari-lari gak jelas kan. Masa? Sumpah. Ibu Sit. kan, aduh sandal aku udah bolong. Udah ini deh. Udah nafkah nih. Oke, sit dulu. Sit lah. Oke, semangat pagi. Seperti biasa pokoknya ya teman-teman ya. Kita semangat pagi dulu. Saya tentang beberapa skill yang memang perlu kita miliki ya. Terutama untuk sebagai pengusaha gitu loh ya. Untuk pedagang gitu loh. Kita harus benar-benar memiliki poin-poin skill yang akan saya bahas gitu loh. Karena memang kalau kita nggak punya skill ini, itu kita tidak pernah berkembang. Yang pertama adalah skill mendengar. Nah ini mendengar itu butuh kemampuan loh. Nggak semua orang itu mau mendengar. Kadang-kadang pada saat kita berbicara ada orang tuh memotong ya. Itu dia biasanya tidak memiliki skill mendengar gitu loh. Dan kita tahu bahwa kenapa telinga 2, mulut 1 itu untuk apa? Untuk lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Tetapi kalau bicaramu itu adalah berlian gitu loh, kamu harus berbicara gitu loh. Tadi ini. Pupuknya hijau loh, aku loh. Buntis kemarin. Oh, pantesan. Oke, poin keduanya adalah skill memahami orang lain. Nah, ini paling penting ya. Kita harus belajar untuk memahami orang lain dan ibaratnya kita harus paham bahwa di dunia ini itu kita semua berbeda gitu loh. Apalagi kita tahu di Indonesia dari Bhinneka Tunggal Ika saja sudah berbeda ras, budaya, agama, bahasa, itu semuanya sudah berbeda. Nah, kembali lagi pada self kita sendiri atau diri kita sendiri. Itu kan ada yang namanya perbedaan tentang kita tahu kesukaan, favorit dan segala macam itu berbeda. Dan kita harus memiliki skill. Bagaimana skill itu adalah memahami orang lain gitu loh. Kadang-kadang ya mungkin sebagai manusia dengar bunyi motor dia cantik banget ya, loh. mungkin manusia ya namanya manusia kita itu biasanya egois yang dalam artian kita tahu gitu ya kalau misalnya kita tidak memahami orang lain tapi kita butuh kemampuan untuk itu. Ibaratnya biasanya tipikal orang yang memang punya skill memahami orang lain adalah mereka yang bisa menerima perbedaan apapun bentuknya gitu loh, apapun bentuknya. Kita harus memahami bahwa apa yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk untuk yang mereka lakukan. Sebaliknya, apapun yang kita anggap baik itu juga belum tentu baik untuk mereka gitu loh. Tetapi di sini kita harus belajar tentang bagaimana kita memiliki skill memahami orang lain gitu loh. Semakin banyak, semakin besar kita memahami orang lain gitu loh ya. Hubungan relationship kita itu akan semakin baik gitu loh. Kita bakal ya alhamdulillah gitu ya, kita bisa banyak disenangi orang lain gitu loh. Karena apa? Karena kita memahami orang lain. Bahkan sesuatu yang tidak kita minta Tuhan sediakan gitu loh, kalau kita mampu memahami orang lain gitu loh. Nah sayangnya kadang-kadang kita nggak mau sama dia lah, dia kadang kayaknya gini. Nah disitulah kita mungkin kurang memahami orang lain. Semangat pagi Nugget dulu, semangat pagi. Hai Nisa. My name is Nugget. My name is Nugget. Sekarang udah disuapin dimakan sendiri. Udah pintar makan sendiri. Nah ini Nugget kangen banget ini sama Nugget ini. Kangen banget. Belum outletnya belum. Nanti di awal November itu sudah baru masuk di outlet. Saya kemarin meeting itu baru untuk bangun tim manajer, sales marketing semuanya. Jadi belum masuk di outlet gitu loh.
Nanti di awal bulan baru ini outlet, dan saya akan dropship barang banyak sekali nanti di Bali. Jadi nanti pas sudah saya dropship di Bali, biar nanti ada sales saya mungkin yang anterin langsung ke rumah Nisa ya. Nanti dianterin Nisa kalau saya sudah dropship barang di Bali. Ada. Oke, poin berikutnya adalah sorry. Nugget seed. Oke, sheet nugget sheet. Poin berikutnya adalah skill customer service. Ya, ini melayani ya. Makanya saya kalau training sales saya gitu, karena mereka yang berhubungan langsung dengan customer gitu loh. Itu yang paling saya selalu saya bilang pada mereka itu adalah Anda bukan menjual produk Anda, tetapi Anda menjual diri Anda gitu. Nah sekarang bagaimana Anda bisa menjual diri Anda, yaitu dengan bisa melayani atau punya customer service yang baik gitu loh. Nah makanya kalau misalnya kita tidak memiliki customer service yang baik, customer juga lari gitu ya. Ibaratnya saya sering dengar orang-orang tuh bilang kayak gini, katanya ini poin kecil saja. Jadi saya tuh bukan butuh produk, tapi gara-gara kamu tuh ngomong pinter katanya, jadi saya beli produk kamu gitu loh. Tapi sebagai kita penjual itu adalah produk kita bisa terjual atau bisa berpindah tangan gitu loh, dan itu sebuah kesenangan lah, bahagia ya, kebanggaan untuk kita sendiri. Makanya kita harus punya customer service yang baik, apalagi kalau produk kita adalah kayak produk alat-alat apa gitu loh yang nantinya ada di servis dan segala macam. Kalau kita memiliki customer service yang baik gitu loh, seperti kita tahu Garuda Indonesia ya, dia tetap menjadi pesawat nomor 1 untuk di bidang flight ya. Kenapa? Karena mereka memiliki customer service yang baik gitu. Bahkan setelah kita naik Garuda, biasanya mungkin ada semacam SMS, email atau bagaimana bahwa terima kasih atas sudah menggunakan jasa kami gitu kan, atau segala macam. Nah itu bagian dari customer service gitu loh ya. Makanya kita harus menguasai skill customer service atau melayani. Oke, poin keempatnya itu adalah closing. Nah ini closing nih. Closing ini kan penutup dan menentukan produk Anda terjual atau tidak. Nah, ini biasanya banyak teman-teman yang tidak memiliki skill ini gitu ya. Jadi mereka itu berpikir hanya sebatas ya sudah mereka presentasi. Jadi ibaratnya apalagi untuk orang-orang, mohon maaf ya, untuk orang-orang asuransi, insuran, itu kan presentasinya nggak sebentar, lama gitu loh. Kalau mereka tidak punya sistem poin-poin closing, itu susah. Jadi ibaratnya habis waktu, habis ya presentasi terus-terusan gitu loh. Tetapi itu tidak menghasilkan apa-apa. Nah makanya kita harus memiliki skill closing itu sendiri gitu loh. Dan bagaimana caranya kita harus memiliki sistem closing. Nah misalnya jangan, oh Pak, Bapak senang dengan produk saya, Bapak mau ambil berapa gitu kan. Nah itu bagian dari kata-kata yang biasanya diambil di sistem closing gitu loh. Dan poin terakhirnya adalah bagaimana cara kita membangun atau mampu memiliki skill follow up. Nah ini karena apa? Aduh. Karena apa? Follow up itu bagian dari ini ya, kita membangun hubungan relationship dengan customer gitu loh. Dan itu untuk jangka panjang gitu loh. Kalau kita tidak melakukan itu semua, itu juga sulit untuk kita gitu loh ya. Makanya biasanya alhamdulillah kalau kita sudah membangun, kita tuh jangan berpikir hanya menjual produk saja gitu loh. Tapi kita berpikir bahwa satu, kita punya hubungan relationship yang baik dengan orang itu. Karena kalau kita sudah memiliki hubungan relationship yang baik apalagi dengan customer gitu loh, dia tidak beli pun nanti ada saudaranya yang membutuhkan, ada keluarganya. Nah itu bagaimana cara kita follow up dan bisa membangun hubungan relationship yang baik gitu loh. Oke, mudah-mudahan skill-skill yang saya share pagi ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama buat saya sendiri gitu ya. Pokoknya saya doakan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Selalu bersemangat dan salam sukses luar biasa dan semangat pagi. Dadah, Nugget bilang dulu. Dadah.